Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada hari Selasa 20 Desember 2022. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih waktu dan kesempatan Engkau berikan bagi kami. Kami ingin membuka, membaca, dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh belajar dan menerima kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kami dalam perjalanan kehidupan percaya kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nas firman Tuhan dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-21 hingga yang ke-31 dengan perikop Hagar dan Sara. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, yang seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 keturunan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan menjadi lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Saudaraku yang terkasih, dari nas yang telah kita baca bersama, diungkapkan bahwa kedua perempuan melahirkan anak bagi Abraham. Tetapi status mereka berbeda dalam hal janji Allah. Ismail lahir dari keinginan untuk memperoleh keturunan, sedangkan Ishak lahir karena janji Tuhan.
Apa yang diungkapkan oleh nas ini memberikan kiasan terhadap perempuan yang bernama Hagar dan juga bernama Sarah. Ismail memang anak pertama yang dilahirkan dalam urutan waktu, tetapi ia bukanlah ahli waris janji Tuhan. Karena itu, ketika kita belajar dan membaca nas ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa kita semua adalah orang-orang Kristen, tetapi apakah kita masih hidup dalam perhambaan dosa, ataukah kita adalah anak-anak perjanjian? Dan dalam firman Tuhan ini, nas ini mau mengatakan kepada kita bahwa melakukan firman Tuhan tentunya bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah rasa syukur karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ketaatan seorang hamba adalah terpaksa, tetapi ketaatan orang merdeka adalah merupakan ucapan syukur bagi Tuhan. Karena itu dari nas ini kita bisa membedakan bahwa kehidupan sebagai seorang hamba tentulah sangat berbeda dengan kehidupan orang merdeka. Dan nas ini membimbing kita semua dalam perjalanan kehidupan percaya kita untuk menunjukkan iman kita kepada Allah, sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Allah, kita melakukannya bukan hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai rasa syukur kita karena Allah telah memerdekakan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, hal ini tentunya membawa kita untuk belajar bagaimana kita memahami dan merespon iman kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita mau belajar untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dan orang-orang yang mengerti rasa bersyukur dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan percaya kita merupakan bagian dari rasa tanggung jawab iman kita untuk melakukan yang terbaik bagi Allah sebagai ucapan syukur karena Allah yang menyertai dan memberkati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan membimbing dan menuntun kita untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan kasih Allah dalam hidup kami. Saat ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Hingkat Pakat Bananarui. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu kehidupan jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan tantangan dalam kehidupan mereka.
bahkan juga tantangan dan pergumulan di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah dalam kebenaran dan kasih-Mu, mereka terus meletakkan kepercayaan di dalam kasih Tuhan, sehingga perjalanan hidup yang boleh mereka jalani adalah perjalanan hidup orang-orang percaya yang melakukan kasih Allah. Berkati setiap jemaat-Mu dengan segala keberadaan dan kehidupan mereka. Yang berkekurangan Engkau cukupkan. Yang berbeban berat Engkau beri jalan keluar. Biarlah setiap mereka menghadapi dan menjalani hari-hari hidup mereka dengan satu keyakinan bahwa Allah beserta dalam kehidupan mereka. Berkati juga persekutuan pelayanan yang telah sedang dan yang akan dikerjakan, sehingga pekerjaan pelayanan boleh dilakukan dengan sukacita dalam pertolongan Tuhan. Setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh berbuah, menjadi jemaat yang hidup dan berkenan bagi Allah, dan melakukan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Diberkati pula setiap kami yang pada saat ini boleh mendengarkan renungan harian Resot GKI Pruk Cahu. Dan biarlah setiap kami bertumbuh di dalam iman kasih dan pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan membawa dan menuntun kami untuk tetap dan terus setia sampai akhir hayat hidup kami, untuk ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam Yesus kami berdoa, sebagaimana Engkau mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.